Keberadaan Situ Bagendit di wilayah Kabupaten Garut merupakan berkah tersendiri bagi warga yang tinggal di sekitarnya sebagai sumber kehidupan. Selain dikenal sebagai tempat wisata, danau yang terdapat di Kampung Jolo, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi ini juga berfungsi sebagai sumber pengairan lahan pertanian serta penyedia kebutuhan ikan air tawar untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Meski potensi kekayaan alam dari danau yang berlokasi di pusat kota Garut ini cukuplah berlimpah, namun Situ Bagendit juga tidak luput dari permasalahan di sejumlah danau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu dikuasai tumbuhan eceng gondok. Bahkan pada kisaran tahun 2000-an, tumbuhan eceng gondok sempat hampir menutupi seluruh permukaan danau yang memiliki luas areal sekitar 125 hektar ini. Sejak saat itu, pembersihan rutin pun dilakukan oleh warga untuk mengurangi tumbuhan air yang berasal dari lembah Amazon Brasil ini. Dul, bantuin cari eceng. Buat apaan Kang eceng gondok? Buat dimasak. Oh ya Kang. Habitat tumbuhan yang hidup di perairan dangkal dengan arus yang relatif tenang seperti rawa-rawa dan danau ini dikenal memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Sifatnya yang mudah beradaptasi serta cepat tumbuh menjadikan eceng gondok seringkali dianggap gulma yang dapat merusak perairan. Karena menyebabkan kawasan perairan dapat tertutup oleh rapatan tumbuhan dan oksigen sulit masuk ke dalam air. Selain itu, eceng gondok yang sudah mati akan tenggelam ke dasar air dan menyebabkan pendangkalan perairan. Selain dampak negatifnya, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Eichhornia carsipes sebenarnya juga mempunyai beragam manfaat. Di beberapa daerah, bunga serta eceng gondok yang sudah kering seringkali diolah menjadi hiasan serta beragam kerajinan tangan. Bahkan, eceng gondok juga dapat dijadikan bahan biogas dan pupuk kompos. Namun, bagi warga di seputaran Situ Bagendit, eceng gondok yang masih muda juga dapat diolah dan dimanfaatkan untuk dijadikan bahan makanan atau masakan. Petualanganku kali ini, aku bersama warga di sini akan membuat sayur tumis eceng gondok. Sebelum membuat tumis eceng gondok, aku membantu Pak Mansur untuk mencari daun eceng gondok. Daun eceng gondok yang dapat dijadikan sayur haruslah yang masih muda. Karena daunnya sudah tua, teksturnya alot karena memiliki banyak serat yang liat, sehingga sulit untuk dikonsumsi. Eceng gondok memiliki sifat menyerap zat polutan pada air danau seperti logam-logam berat serta senyawa sulfida. Karena itulah, sebelum diolah sebagai bahan masakan, daun eceng gondok harus dicuci dengan air mengalir hingga bersih terlebih dahulu. Fungsinya agar bersih dari sisa kotoran maupun hewan yang kemungkinan masih melekat pada daun. Setelah bersih, daun eceng gondok pun dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Berdasarkan penelitian, eceng gondok banyak mengandung protein dan juga serat kasar. Karenanya, tanaman ini dikenal memiliki serat yang tebal dan kuat. Eceng gondok yang sudah dipotong, selanjutnya direbus terlebih dahulu dengan air yang telah dicampur dengan sedikit garam sekitar 1 hingga 2 jam lamanya. Proses ini fungsinya untuk mengurangi kadar racun yang terdapat pada daun eceng gondok. Selain itu, agar tekstur dari serat daun eceng gondok lebih lunak atau empuk ketika dikonsumsi. Sementara aku merebus daun eceng gondok, Teh Rinrin menyiapkan bumbu tumis. Bahan-bahan yang digunakan cukuplah sederhana, yaitu cabai merah, garam, bawang putih, dan juga bawang merah. Kemudian, tak lupa Teh Rinrin pun menambah cikur atau kencur pada adonan bumbu. Bagi masyarakat Sunda, olahan masakan tumis memang terasa kurang sedap bila tidak ditambahkan salah satu komponen bumbu dapur yang sangat khas akan aromanya ini. Semua bahan tersebut pun diulek hingga halus dan tercampur sempurna. Teh Ririn pun menambahkan oncom serta tempe ke dalam racikan bumbu
untuk dihaluskan dan dimasak bersama. Sebagai tahap akhir, kemudian daun eceng gondok yang sudah ditiriskan pun dimasak bersama dengan bumbu dan oncom hingga daun nampak layu dan berubah warna. Setelah bumbu tumis dan daun eceng gondok telah tercampur dan matang, tumis eceng gondok pun siap disantap. Terletak di kaki Gunung Guntur, Kampung Cirandong, Desa Karamatwangi, Kecamatan Ciserupan, selain dikenal sebagai sentra sayuran, juga merupakan daerah penghasil labu siam yang cukup besar di wilayah Kabupaten Garut. Buah dari tanaman iklim tropis yang tumbuh merambat di tanah dengan ketinggian 50 hingga 500 meter di atas permukaan laut ini dinamakan labu siam karena konon bibitnya awalnya berasal dari daratan Thailand, di mana yang juga dikenal dengan sebutan negara Siam. Buah labu siam yang ditanam di wilayah ini dikenal bebas dari zat kimia karena petani di sini seperti Pak Nies ini tidak menggunakan pestisida untuk menghalau hama pada lahan kebunnya. Satu-satunya musuh alami bagi tanaman ini adalah air hujan, karena buah labu merupakan tempat menyimpan cadangan air pada tanaman, sehingga curah hujan yang berlebih seringkali menjadikan buah labu akan lebih cepat membusuk. Berdasarkan penelitian, buah yang juga sering dikenal dengan sebutan manisa ini, selain kaya akan kandungan serat serta air, juga mengandung beberapa nutrisi serta syarat akan nilai gizi. Petualanganku kali ini akan mencoba berkreasi membuat olahan kue dari buah labu siam bersama ibu-ibu di sini, yaitu kue bolu kukus. Bu, ini labu siamnya, Bu. Ya, makasih ya. Dul, ini tolong dipotong-potong langsung dicuci. Oh, ya, Bu. Buah labu siam atau juga biasa dikenal dengan sebutan waluh jipang oleh masyarakat Jawa dan Sunda memang merupakan bahan olahan yang sudah cukup akrab dijadikan olahan sayur maupun dijadikan lalapan dan dimakan bersama dengan sambal. Kali ini, buah labu siam yang aku petik bersama Pak Nies akan dijadikan bahan dasar olahan roti kukus buah labu siam bersama Ibu Nolis. Buah labu siam yang dijadikan bolu kukus sebenarnya tidak ada kriteria khusus, karena buah labu memiliki tekstur yang lembut dan mudah hancur ketika diolah. Namun khusus kali ini, ibu-ibu di sini menggunakan buah labu mengkal atau matang muda agar teksturnya tidak terlalu keras dan mudah diolah bersama bahan lainnya. Sebagai bahan olahan, buah labu siam memang dikenal akan kandungan getahnya yang dihasilkan oleh enzim protase. Meski enzim protase merupakan senyawa yang dapat membantu dalam proses metabolisme tubuh karena membantu mencerna protein dalam makanan, namun seringkali terasa getir dan kelat di lidah ketika dikonsumsi langsung. Karenanya, sebelum diolah, buah labu yang telah dikupas dan dipotong menjadi 4 bagian lalu dicuci sembari digosok-gosok satu sama lain untuk mengurangi kadar getah yang terdapat pada buahnya. Sebab getah ini dapat menyebabkan rasa getir pada kue bolu kukus nantinya. Selanjutnya, buah labu siam yang sudah dipotong dan dicuci bersih kemudian direbus agar teksturnya empuk. Tidak butuh waktu lama untuk merebus buah labu siam. Waktu perebusan berkisar 20 menit atau hingga buah labu matang. Proses ini sengaja dilakukan agar buah labu mudah dapat ditumbuk dan dicampur bahan lainnya. Setelah matang dan empuk, selanjutnya buah ditumbuk hingga lebur layaknya bubur. Sementara aku menumbuk buah labu siam, Ibu Nolis menyiapkan adonan bolu kukus yang terdiri dari telur, tepung terigu, gula pasir, pewangi vanili, pengembang, dan pewarna makanan. Bu,
Ini Bu, labu siamnya udah siap? Iya, tunggu kita campurkan dulu terigunya. Dalam proses membuat adonan kue bolu kukus, biasanya adonan ditambahkan air soda atau sedikit air sebagai pelarutnya agar adonan kalis dan tidak terlalu padat. Tapi kali ini, fungsi air pelarut digantikan dengan buah labu siam yang sudah ditumbuk, karena kandungan airnya cukup untuk mencampurkan semua adonan. Selanjutnya, adonan pun dikocok hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Adonan bolu kukus yang sudah jadi sebelum dimatangkan, kemudian dicetak terlebih dahulu. Agar lebih menarik, adonan bolu kukus ini pun diberi sentuhan warna dengan mencampurkan sebagian adonan dan pewarna makanan. Bu, ya udah saya warna, biar saya kukus dulu ya. Iya, 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 Mas. Dalam dunia kuliner, bolu kukus merupakan jenis kue basah di mana adonannya dimatangkan melalui bantuan panas dari uap air. Adonan yang diberi pewarna makanan selanjutnya dikukus dengan waktu kisaran 20 sampai 30 menit hingga adonan matang dan mengembang sempurna. Jika adonan sudah matang dan mengembang sempurna, kue bolu kukus labu siam siap untuk disantap. Hasil bolu kukus kreasi dengan campuran buah labu siam berbeda dengan bolu kukus biasanya. Bolu kukus dengan campuran buah labu siam rasanya sedikit lebih kenyal dan hasilnya pun tidak semekar bolu kukus biasa.